Halo guys, selamat datang di Minang Misteri. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada malam hari ini, Minang Misteri akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah kali ini saya dapatkan dari Twitternya mwv.mystic yang menceritakan tentang sosok penunggu laboratorium kimia Universitas Andalas Padang. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai habis. Masing-masing kampus memiliki urban legend tersendiri, mulai dari sosok-sosok khas yang bahkan memiliki nama atau sebutan, atau sekedar lokasi yang konon bekas suatu peristiwa tertentu. Universitas Andalas adalah salah satu universitas ternama dan favorit di Padang, Sumatera Barat. Dengan posisi kampus yang berada di area menanjak seperti bukit dan luas, menjadikan banyak area kosong atau pepohonan subur di sekitar kampus. UNAN memang memiliki banyak desas-desus mengenai sosok-sosok yang eksis ada di sana. Namun sejauh ini gua belum mendapatkan narasumber lidah pertama yang menyaksikan langsung kejadian mengenai sosok yang eksis itu. Namun cerita kali ini berbeda. Mungkin banyak warga UNAN yang belum familiar dengannya tapi sudah mengetahui keangkeran lokasinya, yaitu laboratorium kimia. Pengalaman ini diceritakan oleh guru gua semasa SMA. Beliau berkuliah S2 dan S3 di UNAN jurusan kimia. Agar mempermudah cerita ini, sebut saja guru gua ini bernama Bu Widi. Menjadi resiko tersendiri bagi seorang mahasiswa untuk bekerja ekstra keras demi melakukan suatu penelitian demi mendapatkan data, sekaligus mengantri giliran menggunakan instrumen laboratorium. Termasuk diantaranya adalah Bu Widi. Saat itu untuk pertama kalinya Bu Widi harus lembur beraktivitas di laboratorium kimia sampai malam hari buat mengamati reaksi yang berkala. Pengamatan dilakukan berkali-kali selama waktu tertentu sehingga tidak bisa ditinggal dan harus melakukan pendataan serta dokumentasi. Bu Widi awalnya tidak sendiri. Ada seorang mahasiswi lain yang mengerjakan penelitiannya dan juga membuatnya pulang telat. Selama mereka berdua, tidak ada keganjilan yang terjadi. Bu Widi dan temannya sesekali mengobrol dan berdiskusi untuk menghilangkan rasa sepi di bangunan itu. Tak lama, ternyata teman dari Bu Widi tadi sudah terlebih dahulu menyelesaikan pengamatannya dan ia pun izin pulang. Ia mengajak Bu Widi untuk pulang juga. Namun pengamatannya masih belum selesai sehingga Bu Widi menolaknya. Kini tinggal Bu Widi sendirian di dalam ruangan laboratorium kimia itu. Gua lupa apakah Ibu Widi menyebutkan jam saat menceritakan ini. Namun yang jelas sudah melewati waktu sholat Isya. Bu Widi meneruskan pengamatannya dalam keheningan. Tidak ada hal-hal yang menjurus ke gaib yang beliau pikirkan saat itu katanya. Beliau hanya fokus ke pengamatannya. Sampai tiba-tiba dari arah belakangnya ada suara peralatan gelas yang bergerak dan saling beradu. Awalnya hanya sekali suara itu terdengar, tapi lama-kelamaan suaranya semakin gaduh. Seakan-akan ada beberapa orang yang sedang melakukan preparasi di belakangnya. Bu Widi tahu di ruangan itu atau bahkan di lantai itu semestinya hanya ada dia sendirian. Bu Widi mulai berdoa. Ia meminta perlindungan kepada Allah atas apapun yang saat itu ada di belakangnya. Selama Bu Widi berdoa, dari arah belakang terus terdengar suara dentingan peralatan gelas dan suara-suara ramai lainnya. Suaranya tak kunjung reda dan justru semakin kencang. Setelah mengumpulkan keberanian dan berdoa, Bu Widi memantapkan dirinya untuk berbalik ke belakang, melihat apakah ada orang atau apapun yang menjadi alasan sumber suara-suara tadi. Dan saat Bu Widi berbalik, tidak ada siapapun. Tapi bukan itu hal yang membuat ini mengerikan. Dengan mata kepalanya sendiri, Bu Widi melihat peralatan-peralatan gelas itu bergerak sendiri. Dan kursi dengan roda di bawahnya itu berjalan ke sana kemari dengan sendirinya. Bu Widi segera beristighfar. Ia memalingkan pandangannya ke salah satu sudut ruangan. Naas kini yang ia lihat justru lebih mengerikan lagi. Selurus dengan pandangan Bu Widi ada sebuah kaca besar yang tembus ke ruangan sebelahnya. Ada sebuah instrumen pengujian di sana, tapi tepat di balik kaca itu ada seorang pria berdiri membungkungi Bu Widi. Bu Widi bisa tahu itu bukanlah mahasiswa karena ia tidak mengenakan baju. Karena terhalang oleh instrumen tadi, Bu Widi hanya bisa melihat kepala dan sebagian punggung sosok itu.
Sosok itu hanya diam berdiri memunggungi Bu Widi yang terus melantunkan doa. Saat menceritakan ini, Bu Widi sempat mengaku udah mau lari karena merinding. Tapi Bu Widi kepikiran sama penelitiannya yang sayang banget kalau ditinggal. Akhirnya bermodalkan rasa sayangnya kepada penelitian itu, Bu Widi membulatkan lagi keberaniannya. Mengulang-ulang terus bacaan doa dan surah-surah Quran, serta mencoba memalingkan rasa takut itu dengan konsentrasi penuh ke penelitiannya. Bu Widi tidak lagi mempedulikan suara-suara berisik di belakang, dan tidak lagi mau memandang ke arah lokasi pria tadi berdiri. Beliau terus terfokus pada penelitiannya hingga akhirnya datanya selesai, dan Bu Widi bergegas pulang. Belakangan setelah kejadian itu, Bu Widi bercerita kepada teman-temannya. Alih-alih kaget, teman-teman Bu Widi justru mengatakan itu hal biasa. Bahkan salah satu temannya menyeletuk kalau Bu Widi untung cuma diliatin punggung. Ada juga yang pernah malam di sana diliatin muka dan sebadan badan. Selain itu diketahui juga bahwa gangguan gerakan alat gelas itu juga jadi hal yang sering terjadi bagi para mahasiswa yang lembur penelitian hingga malam hari. Bu Widi juga bilang ada mahasiswa yang pernah mendapati peralatan gelas melayang-layang di atas meja preparasi. Tidak cuma laboratorium kimia yang menjadi lokasi angker di sana, tapi secara keseluruhan gedung pun pernah didapati peristiwa ganjil lainnya. Salah satunya adalah wanita misterius dengan gaun putih yang ikut terfoto saat ada mahasiswa mendokumentasikan gedung tersebut. Di akhir ceritanya, Bu Widi mengingatkan kami akan pentingnya berdoa dan berniat baik atas segala hal. Kita percaya makhluk halus itu ada, dan ketakutan itu adalah hal wajar. Tapi adalah tugas kita untuk lawan itu dan memohon pertolongan. Ibu mungkin saat itu takut, tapi ibu yakin niat ibu di sana baik. Ibu penelitian gak melakukan hal-hal aneh. Jadi ibu rasa mereka cuma mau perkenalan dan nunjukin kalau mereka itu ada di sana. Asalkan kita berdoa, kita mantap dan yakin kita lebih mulia daripada mereka. Insya Allah perlahan-lahan kita tenang dan gak takut lagi. Ibu terakhir kejadian kayak gitu emang takut dan kepikiran. Tapi setelahnya ibu lanjut ke jenjang pendidikan sampai sekarang, ibu justru kangen dengan pengalaman kayak gitu. Buat kamu yang tahu bagaimana Unan atau bahkan berkuliah di sana, setidaknya tahu juga kan bagaimana luas dan banyaknya sudut-sudut suram di kampus yang berada di atas bukit ini. Sekian dulu video kali ini ya guys ya, semoga menghibur. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.